Shalom, saya Pikaris Miranti STH yang bertugas di Resort GKI Timpa akan membawakan pelayanan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sungguh bahwa firman-Mu kami perlukan untuk menuntun langkah hidup kami Tuhan. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkannya. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami dengan hikmat dan Roh Kudus yang berasal daripada-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya melalui mulut dan bibir hamba-Mu, Engkau boleh berkata-kata, sehingga setiap kami yang boleh menerima firman ini memperoleh berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai dengan yang ke-60 dan pasal yang ke-8 ayat yang ke-1a dengan perikop Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Lalu Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan ini ada banyak hal yang menjadi tantangan bagi iman kita orang percaya. Hanya sejauh mana kita dapat bertahan atas setiap tantangan yang diperhadapkan bagi iman kita. Hal inilah yang juga dialami dan dirasakan oleh Stefanus. Stefanus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin. Hal itu dapat kita lihat dalam pasal yang sebelumnya, yang terdapat dalam pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Stefanus dipilih tentu karena ia memiliki kebaikan hati, karena ia memiliki hikmat kebijaksanaan. Tentunya ia juga disertai oleh Roh Kudus Allah. Ia melayani dengan penuh kasih. Pelayanan yang ia berikan sesuai dengan firman Allah. Sehingga pelayanan yang diberikan atau yang dilakukan oleh Stefanus membuat para tua-tua, ahli Taurat, dan beberapa orang tidak menyukainya. Ketidaksukaan mereka disebabkan Stefanus yang penuh hikmat dan karunia, yang sanggup menyatakan mujizat dan tanda-tanda, yang penuh dengan kuasa, sehingga tidak seorang di antara mereka yang sanggup melawan hikmat yang ia miliki. Hal inilah yang membawa mereka tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Stefanus, sehingga ketidaksukaan mereka ini membawa mereka menuduh ia dengan tuduhan palsu. Mereka mengatakan bahwa ia menghujat Musa dan Allah. Hal itu kembali dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 dan terdapat
pada ayat yang ke-11. Dari tuduhan ini akhirnya mereka menyeret dia ke pengadilan bersama dengan saksi-saksi palsu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang diperhadapkan bagi Stefanus tidak membuat ia menjadi gemetar dan lemah. Keadaan yang diperhadapkan baginya tidak membuat ia menjadi mundur. Melainkan ia memberi respon dengan sangat tenang dan juga penuh sukacita. Dari respon yang disampaikannya, ada sebuah pembelaan diri yang juga diajukan oleh Stefanus. Namun pembelaan diri ini menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Pembelaan diri membuat para anggota Mahkamah Agama, tua-tua dan juga ahli Taurat menjadi marah. Dan akhirnya membuat mereka menyeret dan melemparinya sampai ia meninggal. Ketika kematiannya, ketika Stefanus dibunuh, di situ hadirlah penentang atau antikristus yang bernama Saulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam peristiwa yang dialami oleh Stefanus, sungguh ia memperlihatkan sebuah pengharapan yang ia miliki. Bahkan pula ia memperlihatkan bagaimana ia berpegang teguh pada iman yang ia miliki kepada Kristus. Kita melihat juga di tengah-tengah pengharapan dan keteguhan iman yang ia miliki, ia berdoa kepada Tuhan. Bahkan ia memohon pengampunan bagi mereka yang menganiaya dia. Sungguh luar biasa teladan yang diperlihatkan oleh Stefanus. Bahkan ini memberikan sebuah pembelajaran bagi kita bersama, bahwa ada pengorbanan yang sungguh sangat luar biasa. Pengorbanan yang rela memberi nyawa demi kemuliaan nama Allah. Pengorbanan yang rela berkorban memberi nyawa demi sebuah kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari apa yang diperlihatkan oleh Stefanus, mau mengajarkan kita bahwa iman yang kita miliki harus diiringi dengan keyakinan dan juga tindakan. Karena pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak sekedar itu saja yang mau disampaikan bagi kita. Tidak hanya sebuah pengorbanan yang rela memberikan nyawanya, tetapi dari gambaran ini juga mau memperlihatkan bagi kita bahwa menjadi pengikut dan juga pelayan Tuhan itu tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak ancaman yang harus kita alami silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi dari semuanya itu, bagaimana seharusnya kita menyerahkan diri untuk mampu melewatinya bersama-sama dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Berdoa
di dalam semua situasi yang diperhadapkan, melibatkan Tuhan di dalamnya, sehingga apa yang kita alami mampu kita lewati dengan tenang dan juga dengan sukacita. Tidak sekedar itu saja, teladan yang digambarkan oleh Stefanus mengajarkan kita bahwa mengampuni adalah hal yang baik. Mengampuni mereka yang sudah menganiaya kita, mengampuni mereka yang sudah memfitnah kita, mengampuni mereka yang tidak menyukai kita. Itulah teladan yang sungguh luar biasa, dan itu pula yang diajarkan oleh firman-Nya bagi kita. Sehingga dari hal ini penting untuk kita menanamkan teladan-teladan yang sudah dinyatakan, bahkan diberikan oleh Kristus di dalam pelayanannya. Menanamkan kasih, berpegang teguh pada pengharapan yang sudah Ia nyatakan. Sehingga setiap kita orang percaya, setiap kita yang sudah mau memberi diri untuk melayani, boleh menjadi saksi Allah dan berani untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang palsu ini. Biarlah setiap kita boleh dikuatkan melalui peristiwa, melalui sosok yang sungguh sangat luar biasa, yaitu Stefanus. Bahkan pula melalui teladan yang sudah Kristus nyatakan bagi kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah Engkau taburkan bagi kami bersama pada saat ini, Tuhan. Biarlah setiap hati yang boleh mendengar dan menerima firman-Mu boleh seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih dari firman Tuhan itu ditaburkan, dapat bertumbuh dengan baik, bahkan berbuah dengan baik pula. Dan itu terbukti nyata dalam tindakan dan teladan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Pada saat ini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami ingin bersama menyatukan hati kami. Kami ingin bergandengan tangan antara satu dengan yang lain, menaikkan doa dan seruan kami di dalam syafaat kami saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk setiap peristiwa yang boleh terjadi, untuk setiap bencana yang dialami, dan bahkan wabah virus COVID-19 yang terus melanda kami sampai pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang melindungi, menjaga, memelihara kami. Berkati seluruh kami Tuhan. Biarlah kami terus dijaga dan dipelihara. Pada saat ini Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan, di mana-mana tempat berada, bahkan seluruh penata layanan yang ada di ruang lingkup gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah Engkau memberkati semua jemaat Tuhan. Engkau memberkati seluruh pelayan yang memberikan diri, bahkan siapapun mereka Tuhan, yang ambil bagian dan terlibat di dalam pelayanan kebenaran firman-Mu. Berkati kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap hal yang akan kami lakukan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Berkati setiap rencana rancangan hidup kami. Biarlah Tuhan yang akan terus berkehendak dan berkenan. Berkati seluruh pemimpin kami Tuhan. Mereka yang memimpin di gereja Kalimantan Evangelis ini, baik dari tingkat sinode, tingkat resort, sampai pada tingkat jemaat.
Biarlah para pemimpin kami boleh diberkati dan disertai oleh Tuhan, sehingga kemuliaan dan keagungan nama Tuhanlah yang akan terus dipermuliakan, sehingga ada banyak jiwa yang dimenangkan dan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Inilah seruan permohonan kami di dalam dan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.